Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Air Fatira dengan NIM 2402085010153. Saya mahasiswa berasal dari Universitas Negeri Makassar di Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Profesi Keguruan. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan judul Profesionalisme Guru dalam Menghadapi Tantangan dan Mencari Solusi Pembelajaran. Nah, untuk mengetahui apa saja tantangan dan apa solusi pembelajaran itu, kita simak yuk videonya. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan, tantangan apa saja yang sering sekali Bapak hadapi dalam proses mengajar siswa dengan latar belakang keterampilan yang beragam atau berbeda-beda? Oke, tantangan yang dihadapi seorang guru dalam mengajar itu yang paling besar biasanya dari segi minat belajar siswa itu sendiri. Terutama ini mapel kami matematika, di mana hampir seluruh kelas itu memiliki minat belajar yang agak kurang memang di pelajaran matematika. Yang kedua yang saat ini mungkin tantangan secara global ya untuk semua guru, yaitu kebiasaan atau kedisiplinan anak-anak Gen Z. Sekarang itu maksudnya mereka lebih cenderung frontal ya dalam misalkan melakukan ketidakpatuhannya kepada guru. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi yang dapat Bapak terapkan untuk menjaga profesionalitas dan etika dalam menghadapi siswa dengan motivasi belajar rendah? Oh, solusinya ya? Kalau solusi dari kami sih guru matematika ya, tantangannya kan tadi tentang minat, dimana minat belajarnya itu kurang. Setelah ditelusuri penyebab kurangnya minat siswa belajar matematika itu karena mereka memang memiliki kemampuan dasar yang masih kurang tentang matematika, dan itu adalah pengetahuan dasar yang harusnya diperoleh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi ini salah satu penyebab sehingga kurangnya minat mereka. Jadi solusi yang biasa kami gunakan dalam pembelajaran itu ya, yang pertama ya, biasanya kalau kami dari guru matematika itu memberikan materi atau pelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing peserta didik. Yang artinya maksudnya begini, mereka memang yang punya kemampuan lebih dibandingkan temannya itu biasanya dijadikan tutor untuk temannya yang masih agak kurang. Sedangkan untuk siswa yang betul-betul masih sangat kurang, itu akan ditangani secara individu oleh guru. Jadi langkah awalnya sih memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Jadi biasanya kami bagi 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu mereka yang sudah punya kemampuan dibanding teman yang lain. Yang kedua itu menengah. Yang ketiga itu memang kurang. Jadi yang tingkatan pertama ini biasanya diberikan kesempatan untuk menjadi tutor bagi tingkatan menengah. Dan yang kurang ini biasanya memang kami hadapi secara individu oleh guru. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak mengoptimalkan perencanaan pembelajaran dan tugas administratif agar tidak mengganggu kegiatan mengajar di kelas? Kadang agak keteteran sih. Jadi itu tergantung dari manajemen waktu sebenarnya. Antara mengajar dengan tugas administratif itu memang kadang ada benturan waktu. Jadi biasanya
apa, biasanya begini, tugas administratif itu dilaksanakan ketika berada di jadwal luang, bukan di jam pelajaran ya. Misalkan untuk pembagian tugas guru apa dan segala macam, nah itu biasanya dilakukan di saat saya ada waktu kosong di antara sela-sela jam mengajar, atau di jam kosong ya. Misalkan jam pertama saya ngajar, jam kedua kosong, nah di situ kadang saya ini mengerjakan tugas administratif. Jadi disesuaikan saja, manajemen waktunya saja sih. Mengajar, kalau tidak ada jam mengajar, kerja administrasi. Seperti itu sih, tidak ada. Kalau alhamdulillah selama ini sih tidak ada masalah benturan sih, tidak ada masalah sih ya, karena itu tadi mengajar, tidak ada yang mengajar ya kerja tugas administrasi lagi. Sesuaikan sajalah waktunya seperti itu. Apa, waktu mengajar dengan waktu tugas administrasi itu memang punya waktu yang berimbang. Jadi alhamdulillah jam mengajar jalan, administrasi juga jalan. End of flashback. Nggak ada mic-nya. Masa periwawancara nggak ada mic-nya?